Baik, kali ini kita akan melihat ada beberapa FR di hari pertama, yaitu soal TWK. Ada tentang pengamalan sila Pancasila, ya, ada 4 soal. Untuk bahasa Indonesia, itu menentukan gagasan utama atau ide pokok. Pertanyaan tentang paragraf. Kemudian ada deduktif dan induktif 2 soal. Nah, ini jenis paragraf ya. Paragraf deduktif dan paragraf induktif. Kemudian ada kata serapan dari bahasa Inggris. Lalu Undang-Undang Nomor 12 sudah terjadi perubahan karena ada unsur keagamaan. Mengingat Indonesia beragam agama. Unsur yang membuat keragaman agama lahir dari pemikiran tentang apa? Nah, pilihannya karena sudah ada dari dahulu. Agama ada karena anugerah Tuhan. Agama ada karena pemikiran tokoh pemuka agama. Soal tentang pasal dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 nggak ada yang masuk. Kemudian soal TWK tidak begitu panjang. Soal tentang pengamalan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada soal TIU, numerik hitungan sederhana ada 3 soal, deret ada 3 soal, figural ada 3 soal, can sederhana, soal cerita, kemudian ada juga soal perbandingan. Perbandingan sederhana yang pakai tabel, kayaknya perbandingan berbalik nilai. Kehabisan waktu, banyak soal yang nggak terjawab. Nah, jadi teman-teman kalau menemukan kesulitan dalam menjawab soal, tinggalin aja dulu ya, cari soal yang lebih mudah. Nanti kalau ada kelebihan waktu ya balik lagi ke soal tersebut ya. Jadi jangan terlalu lama menghabiskan soal yang sulit ya. Cari yang mudah terlebih dahulu. Untuk soal TKP, soalnya mirip dengan TO Sahabat CPNS atau Ayo CPNS. Pertanyaan tentang pelaporan jika tidak ada sinyal. Mungkin maksudnya kalau kita disuruh membuat laporan, ya, dan laporan itu harus kita kirim, mungkin melalui email, dan sinyal internetnya barangkali nggak ada ya. Nah, kita ditanyain tanggapan kita atau apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi atau memecahkan persoalan tersebut. Kemudian ada kemampuan manajerial sebagai pimpinan. Kemudian jadi hari ini TWK ada yang penalaran, ada yang tidak. Ya, terus untuk TIU kebanyakan ada figural. Kemudian ada juga TIU perbandingan. Bahasa Indonesianya pusing. Mungkin teksnya terlalu panjang ya untuk bahasa Indonesia. Oke, coba kita bahas soal deret angka ya. Untuk latihan soal. Suatu seri angka sebagai berikut, 2, 4, 7, 11, 16. Di sini diminta 2 angka seterusnya berapa. Jadi 2 ke 4, ini kita tambahkan 2. 4 ke 7 tambah 3, ya. 7 ke 11 kita tambah 4 ya. Kemudian 11 ke 16 kita tambah 5. Nah, otomatis di sini kita tambah dengan 6. Ya, 16 tambah 6, ya 22. Nah, salah satu jawaban yang memenuhi itu adalah yang C. Ya kan? Karena di sini satu-satunya angka 22. Jadi untuk menghemat waktu ya langsung aja pilih yang C. Atau kalau mau buktikan ya ini kita tambah berapa? 7 ya. Jadinya di sini adalah 29. Gitu. Soal kedua, titik-titik, titik-titik, kemudian 122, 134, 268, dan 280. Coba kita cari hubungannya, ini 122 ke 134, berapa? Kita tambah 12 ya. Coba, 122 tambah 12. Ini 4, 3, iya, 134. Nah, 134 ke 268, ya. Ini kan agak signifikan naiknya ya kan. Nah, coba kita kali berapa, ya. 8 di sini 4. 4 kali 2 kan 8. Coba kalau 134 kita kali 2. Ini 8, ini 6, ini 2. Nah, jadi pas. Ya, 134 ke 268 kita kali 2 ya. 268 ke 280.
Coba kita tambah dengan 12. Ini 10, simpan 1, ya. 1 tambah 6 tambah 1, jadi 8, di sini 2. Ya, pas, 280. Maka, ini ke sini, ya kan? Ini kan tambah 12 kali 2, tambah 12. Berarti di sini kita kali 2. Angka yang ini, kalau kita kalikan, hasilnya harus 122. Berapa angkanya? Jadi ini kita misalkan Y. Ya. Y kita kalikan dengan 2, hasilnya haruslah 122. Kalau begitu, Y-nya adalah 122 dibagi 2. Ya kan? 12 dibagi 2, 6. 2 dibagi 2, 1. Jadi, nilai Y di sini adalah 61. Nah, 61 ke angka yang sebelumnya, atau angka yang sebelumnya ke 61, itu harus kita tambahkan dengan 12. Nah, ini misalnya angkanya adalah A ya. Sebenarnya udah kelihatan jawabannya adalah yang A. Ya kan? Ini 61, ini 61. Coba kita buktikan juga apakah tepat jawaban kita. Ya. Jadi A kita tambahkan dengan 12, hasilnya adalah 61. Sehingga A sama dengan 61 kurang 12. Berapa? 49 kan? Nah, jadi betul jawabannya yang A. Soal ketiga, 52, 53, 56, 61, 68, 77. Angka berikutnya berapa? 52 ke 53, ini kita tambahkan 1 ya. Kemudian 53 ke 56 tambah 3. Ini tambah berapa? Tambah 5 ya. Nah, ini kita tambahkan dengan 7. Ini ke sini kita tambah 9. Ya. Nah, ini kan angka ganjil semua. Ya kan? 1, 3, 5, 7, 9. Selisihnya 2. Berarti angka berikutnya kita tambahkan dengan 11. Ya kan? 77 tambah 11, 88 ya. Sehingga jawabannya yang C. Berikutnya, jika A sama dengan B, maka 5A ditambah 3B berapa? Ya, jadi 5A ditambah 3B. Di sini dikasih tahu kalau A sama dengan B. Ya, kita ganti aja. Jadi 5A-nya sama dengan B, berarti 5B ditambah 3B. Nah, ini udah sama-sama B, maka angka ini kita jumlahin aja. 5 tambah 3, 8. B. Ada nggak jawabannya? Ada, yaitu yang D. Nah, itu contoh hitungan sederhana. Lagi, jika 3P sama dengan Q, ya, maka nilai dari 9P dikurang 5Q sama dengan berapa? Nah, tinggal kita ganti aja. 3P sama dengan Q. Ya, 9P ini kan boleh kita buat gini, 3 dikali 3P. Ya kan? 3 kali 3, 9. Dikali P, 9P. Nah, kita punya di sini 3P itu sama dengan Q. Ya, tinggal ganti aja. 3 dikali 3P-nya adalah Q. Dikurang 5Q. 3 dikali Q ya 3Q dikurang 5Q. Sini sudah sama-sama Q, ya. Maka angkanya kita kurangkan aja. 3 dikurang 5. Ya, negatif 2. Berarti di sini negatif 2 Q. Jawabannya yang A. Oke, soal ke-6. 17 dikali 125. Kemudian ditambah 83 kali 125. Ya. Kemudian dibagi, saya buat kayak gini aja, per 25. Di sini sama-sama ada angka 125, kita keluarkan aja. Jadi 17, di sini tambah ya. Ditambah 83, kita kurungkan, kemudian terakhir kita kali dengan 125 dibagi 25. Ini kan kalau kita kalikan, 17 kali 125 ini dia.
Kemudian di sini tambah, ini juga tambah. 83 kali 125 ini dia. Ya. 17 tambah 83 adalah 100 ya, dikali dengan 125 per 25. 125 bagi 25 kan 5 ya. Sehingga yang tersisa apa? 100 kali 5, yaitu 500. Jawabannya yang D. Oke, soal ketujuh adalah tentang pecahan. Di sini adalah pecahan campuran ya. Cara mengerjakannya adalah kita ambil bilangan bulatnya dulu, yaitu 2, 3, 4. Jadi 2 kita kurangkan dengan 3 karena tandanya di sini kurang ya. Kemudian ditambah 4. Kemudian kita tambahkan dengan pecahannya. 1/3 ya. Di sini kan tandanya kurang, berarti dikurang 1/2. Ini tandanya positif ya, tambah 1/4. 2 dikurang 3 negatif 1. Ditambah 4, 3 ya. Jadi di sini nilai yang dalam kurung ini adalah 3. Kemudian ditambah 1/3 dikurang 1/2 ditambah 1/4. Kita samakan penyebutnya. 3, 2, 4 penyebutnya itu adalah 12. 12 bagi 3, 4, kita kalikan 1, tetap 4. Di sini tandanya kurang, kita kurangkan. 12 dibagi 2, 6 kali 1, 6. Ini tandanya tambah, kita tambah. 12 dibagi 4, 3 kali 1, 3 ya. Nah, jadi 3 ditambah 4 dikurang 6 tambah 3. Berapa? 4 dikurang 6 negatif 2. Negatif 2 kita tambahkan dengan 3. Jadinya adalah 1. Ya. Per 12. Ya, jadi hasilnya adalah 3 ditambah 1/12. Ya, 3, 1/12. Jawabannya yang A. Kita lanjutkan soal ke-8 masih mengenai pecahan. 5/4 ditambah 3 1/3 dibagi 10/11 dibagi 1/3. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang pembagian. Karena pembagian lebih kuat daripada penjumlahan. Jadi 5/4 ditambah. Nah, yang 3 1/3 ini kita rubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. Caranya kayak gini. 3 kita kalikan dengan 3. 3 kali 3, 9, tambah 1, 10. Per penyebutnya adalah 3. Jadi di sini 3 1/3 itu nilainya sama dengan 10/3 dibagi 10/11 dibagi 1/3. Jadi 5/4 ditambah 10/3. Karena ini pembagian, kita rubah ke perkalian. Maka yang ini kita balik. Ya, 10/11 kalau dibalik menjadi 11/10. Yang pembagian yang di sini juga kita rubah ke perkalian. Nah, ininya juga dibalik. 1/3 kalau kita balik menjadi 3/1. Oke? Jadi 5/4 ditambah, kita sederhanakan, ini kita coret. Ya, kemudian 3 juga kita coret. Sehingga yang tersisa apa? 11/1. 11/1 itu nilainya adalah 11. Ya. Nah, kemudian 5/4 ini kita sederhanakan. Dalam bentuk apa? Pecahan campuran ya. Jadi 5/4 itu kita buat menjadi, ini kan penyebutnya 4 ya. Jadi kita buat menjadi 4 ditambah 1/4. Bagi yang udah paham langsung aja ya. 4 dibagi 4, 1. Ditambah 1/4. Jadinya berapa? 1/4. Jadi 5/4 ini nilainya adalah 1/4 ditambah 11. Nah, kalau kita tambahkan, ya bilangan bulatnya kita jumlahin lagi. 1 ditambah 11 adalah 12. Kemudian 1/4-nya kita taruh kayak gini. Sehingga jawaban akhirnya adalah 12 1/4, yang A. Soal ke-9, dalam kegiatan kerja bakti, 20 orang membawa cangkul. 40 orang membawa arit.
10 orang membawa cangkul dan arit. Ya, jadi 10 orang ini membawa keduanya. Jika banyak orang yang tidak membawa keduanya, ada sebanyak 15 orang. Maka banyaknya orang yang ikut kerja bakti adalah, ya kalau kita buat dalam diagram pen, nah ini yang membawa cangkul, kemudian ini yang membawa arit. Yang kita perhatikan terlebih dahulu adalah yang membawa keduanya, yaitu ada 10 orang. Maka yang di irisan ini kita tulis 10. Ya, ada 10 orang yang membawa cangkul dan arit. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat yang membawa cangkul ada 20 orang. Maka yang di bagian cangkul ini kita buat menjadi 20 kurang 10. Ya. Nah, yang bagian arit ini ada 40 orang membawa arit. Jadi 40 kita kurangkan 10 karena kita sudah taruh di sini 10 orang. Makanya perlu kita kurang 10. Kemudian, jika banyaknya orang yang tidak membawa keduanya, ada 15 orang. Nah, ini ada 15 orang tidak membawa cangkul maupun arit. Maka banyaknya orang yang ikut kerja bakti adalah, nah di sini kan hasilnya adalah 20 dikurang 10. 10 ya. 40 dikurang 10 di sini 30. Maka banyaknya orang yang ikut kerja bakti ya tinggal kita jumlahkan aja. Ini 15 orang juga ikut, tapi tidak membawa apa-apa ya. Jadi yang kita jumlahkan yang merah ini. 10 ditambah 10 ditambah 30, kemudian tambah 15. Ini kan 20, tambah 30, 50, tambah 15, 65 orang. Jawabannya yang B. Soal ke-10 ini tentang perbandingan. Dalam kegiatan kerja bakti, jika dikerjakan oleh 24 orang, maka selesai dalam waktu 4 jam. Nah, ini kita buat jumlah orang ada 24 orang ya. Waktu yang dibutuhkan adalah 4 jam. Jika banyaknya yang datang adalah 36 orang, maka banyaknya waktu yang diperlukan adalah, ini kita misalkan X. Nah, ini berapa? Ya. Dari 24 orang menjadi 36 orang, ini kan bertambah, ya nggak? Kalau 24 orang, pekerjaan tersebut bisa dikerjakan dalam 4 jam. Kalau yang datang ada 36 orang, maka pekerjaan tersebut pasti lebih cepat selesai. Artinya apa? Kurang dari 4 jam. Nah, satu bertanda positif, satunya bertanda negatif. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Cara mengerjakannya gimana? Ya, kita bandingkan aja jumlah orang 24 per 36. Karena dia berbalik, ya, maka X-nya kita tulis duluan. Jadi X per 4. Jadi nggak boleh kita tulis kayak gini. 24 per 36 sama dengan 4 per X. Nah, ini salah. Ini betul kalau dia perbandingan senilai. Tapi kalau berbalik nilai, maka ininya kita balik. Kalau kita tulis 24, nah ini pasangannya kan 4. Maka nanti yang disama dengankan ya nulisnya dibalik. Paham ya? Oke. Nah, untuk menentukan X ini ya tinggal kita kali silang aja. Ini kita kali silang ke sini, jadi 24 dikali 4 bagi 36 sama dengan X. 4 dengan 36 kan habis dibagi 4. Ini 1, ini 9. Ya. Sehingga yang tersisa apa? 24 dikali 1 bagi 9. Jadi X sama dengan 24 per 9 jam. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Ya, 24 bagi 9 itu kan bisanya kan 18. Ya kan? Kalau 27 kan kelebihan. Jadi nggak boleh. Jadi kalau di sini kita tulis 18 ditambah, supaya jadi 24, tambah 6 ya, bagi 9. Ini satuannya jam.
18 dibagi 9, 2. 2 jam ditambah 6/9 jam. Ya, jadi sudah kelihatan jawabannya antara C dan D. Nah, 6/9 jam ini kan nggak nyampe 1 jam. Jadi harus kita rubah ke satuan menit. 6/9 masih bisa kita sederhanakan. Jadi X sama dengan 2 jam ditambah. Sama-sama dibagi 3. 6 dibagi 3, 2. Per 9 dibagi 3 adalah 3. Ini jam. Nah, 2/3 jam ini berapa menit? Jadi 2 jam ditambah. Ya, tinggal kita kalikan 1 jam itu ada 60 menit. Nah, gitu. Jadi 2 jam ditambah, ini habis, ya kan? 60 bagi 3 itu adalah 20. Jadi 2 dikali 20, 40 menit. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, semoga bisa dipahami. Cukup sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat.